Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam kakak semuanya. Selamat malam. Salam. Oke, bagaimana kabarnya ini? Aman ya? Sehat. Baik, luar biasa. Oke, luar biasa. Tadi kalau nggak salah siapa Kak Suwardana habis ngewasit ya? Ya, siap. Kak Belum mandi. Suwardana, Kak Hendra, mantap sekali ya aktivitasnya sampai sore, tapi bisa menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita di tatap maya yang ke-5 ya kakak-kakak. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut kepada materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya kakak-kakak. Untuk Kak Bayu mungkin bisa dipandu untuk mengawali dengan berdoa. Silakan Kak Bayu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Bayu sudah memandu kita semua dengan berdoa ya. Mungkin dari Kak Bayu, karena kebetulan hari ini tugas piket, apakah ada penyemangat nih buat teman-teman semuanya? Atau ice breaking atau berupa pantun gitu misalnya, ada nggak? Biar teman-teman biar lebih semangat lagi. Tadi sebenarnya mau ngasih pantun dulu sebelum doa karena berkaitan dengan doa, tapi udah langsung dengan doa jadi nggak jadi. Oke, nggak apa-apa. Ampura. Baik, nggak apa-apa Kak Bayu. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita lanjut saja ya kakak-kakak kepada materi. Izin kalau gitu untuk share screen ya materi pada hari ini. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini, kita kembali ke modul 1.1 ya tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, kita ditekankan pada pertemuan kali ini untuk mereview atau mengulas kembali tentang refleksi tersebut ya untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Nah, seperti biasa ini merupakan kesepakatan kita bersama ya kakak-kakak bahwasannya dalam setiap kegiatan tatap maya kita selalu berpedoman atau beracuan pada kesepakatan bersama ini ya. Nah, selanjutnya berkaitan tujuan ya, mungkin kakak bisa lihat sendiri ya bahwasanya itu ada tujuan luas maupun capaian akhir dalam pelatihan yang kita akan capai ya. Nah, selanjutnya kita ke tujuan atau capaian pembelajaran khususnya ya. Mungkin kakak juga sudah bisa lihat sendiri bahwasanya tujuan atau capaian pembelajaran khususnya seperti yang tertera di slide juga ya. Baik. Terus untuk tujuan pada sesi kita kali ini yaitu kakak semuanya dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah pernah kakak lakukan selama beberapa pertemuan terakhir ya, baik dari modul 1.1, terus 1.2, bahkan sampai
1.3. Mungkin kakak sudah beberapa kali membuat sebuah refleksi, ya, yang kalau tidak salah itu sudah dikumpulkan langsung ya di LMS masing-masing. Dan sekali lagi saya tekankan kakak, kalau memang ada yang masih belum mengumpul, silakan segera dikumpul ya. Begitu juga yang terakhir, refleksi 1.3 itu kalau tidak salah hari ini ya terakhir, yang sampai kakak lewat dari batas hari ini ya. Nah, ini agenda kita ya kakak-kakak. Nanti kakak menganalisis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis. Ya, selanjutnya analisis tulisan refleksi. Nah, di sini kenapa sih kakak menuliskan sebuah refleksi atau melakukan sebuah refleksi gitu? Terus mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan sebuah refleksi? Ya, nanti kakak jawab bersama atau kita diskusi bersama setelah kita nanti memasuki pada link Jamboard yang akan saya sediakan. Ya, nanti akan saya sematkan atau selipkan link Jamboard tersebut pada pada kolom chat nantinya ya. Tapi sebelumnya kakak mungkin masih ada yang ingat apa sih itu refleksi kakak? Ada yang masih ingat apa itu refleksi kakak? Mungkin Kak Budiarse mungkin? Apa sih sebenarnya itu refleksi Kak Budiarse? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fasilitator, yaitu apa yang dimaksud dengan refleksi. Mungkin menurut saya refleksi adalah mengulang kembali atau merenungkan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Mungkin itu menurut saya, yaitu tentang refleksi. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Budiarse. Nah, Kak Budiarse sudah dari 3 refleksi yang sudah pernah dibuat, sudah semuanya ngumpul Kak Budiarse ya? Sudah Kak. Sudah. Terus sudah berpedoman pada beberapa model refleksi juga ya? Ya. Baik, terima kasih. Karena itu pedoman kita dalam membuat sebuah refleksi ya kakak-kakak. Baik, Kak Endra mungkin? Izin dulu Kak, mau ke belakang dulu Kak. Masih. Kak Endra mau izin ke belakang. Oke, enggak apa-apa. Silakan Kak. Baik, kita lanjutkan sedikit saja mungkin mengulas apa sih sebuah refleksi itu. Bahwasanya di pertemuan awal kita sudah pernah membahas ini. Jadi kita hari ini cuman mereview saja ya kakak. Bahwasanya refleksi tersebut merupakan sebuah proses di mana teori, terus praktek, keyakinan, serta tindakan yang bisa kita lakukan secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai seorang guru. Ya, khususnya kita sebagai guru PJOK. Nah, di sini kita akan membuka diri terhadap perubahan dan ide baru. Ya, menantang diri sendiri untuk mengeksplorasi wawasan kita. Nah, jadi sebetulnya kita baru benar-benar belajar setelah kita melakukan sebuah refleksi ya dari pengalaman yang sudah ada gitu. Ya, nah melalui refleksi tersebut guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikirannya sendiri. Ya, dari pengalaman tersebut seperti yang sudah pernah saya katakan atau saya sudah pernah sampaikan bahwasanya proses refleksi tersebut terjadi secara alami sebetulnya. Nah, dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun akan lebih baik sebenarnya ya Bapak Ibu apabila guru berusaha
memfasilitasi kegiatan refleksi tersebut secara sadar. Ya, baik pada diri kita ataupun pada orang lain. Ya, melalui pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan juga jawabannya apa sih gitu. Ya, jadi pemecahan masalahnya juga harus perlu dipikirkan sebelum membuat sebuah refleksi. Ya. Nah, mengapa sih kita melakukan refleksi? Ya, bahwasanya refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, terus apa yang membuat itu terjadi, ya, serta bagaimana kita menghadapi hal tersebut, ya. Dalam peran kita sebagai seorang guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ya, dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita ya sebagai guru atas praktek pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu Kakak ya. Terus di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang framework refleksi. Ya, mungkin ada yang sudah atau masih ingat apa sih framework refleksi tersebut? Terus ada berapa macam dari framework atau berapa orang yang mengembangkan framework tersebut? Mungkin Kak Suwardana masih ingat? Ya Kak, framework ya. Iya. Yang saya ingat sih framework itu kan ada 2 kalau nggak salah ya. Iya. Yang pertama itu framework Barton kalau nggak salah. Framework Barton dan juga apa lagi satu tuh? Gibb. Ya, mantap. Kak Suwardana masih ingat ternyata. Framework Barton ini mungkin tahapan untuk melakukan sebuah refleksi mungkin ya. Kemudian yang kedua ada Gibb itu kan ada istilahnya kayak deskripsi, terus ada apa tuh? Link. Kemudian ada yang namanya evaluasi, konklusi, dan juga rencana tindak lanjut. Itu kalau nggak salah ya Kak ya. Iya. Mungkin mantap. itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Suwardana. Ya, seperti yang disampaikan Kak Suwardana, bahwasanya refleksi tersebut merupakan kerangka kerja atau sebagai panduan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah refleksi ya Kakak. Nah, terus 2 framework yang sudah disampaikan Kak Suwardana tadi merupakan yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang. Nah, salah satunya ada Barton maupun Gibbs. Ya, bahwasanya dalam framework Barton tersebut memiliki 3 tahapan. Ada what, terus so what, maupun now what. Ya. Nah, mungkin pada tahap what tersebut ya, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasikan respon mereka terhadap pengalaman yang mereka alami. Ya, peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, terus bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Itu pada tahap what dalam Barton. Nah, berikutnya Kakak pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian ya, dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ya, ada 2 cara sih Kakak yang biasanya direkomendasikan. Salah satunya itu analitis dan perenungan. Ya. Nah, saat peserta didik melakukan proses analitis atau analisis, memang sangat bermanfaat sebenarnya gitu. Namun ada beberapa pengalaman yang pernah saya baca itu yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam lagi jika peserta didik melakukan sebuah perenungan gitu. Bukan sekedar menganalisis saja gitu. Ya, itu dari tahap so what-nya. Nah, berikutnya pada tahap now what-nya, itu peserta didik akan dibantu oleh kita ya sebagai seorang guru
untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kekhawatiran mereka, ya. Terus termasuk juga tantangan yang mereka hadapi, Kakak. Nah, baik dari sisi keterampilan mereka, misalnya ketika ada kendala atau ketika tidak mampu melakukan gerakan dengan baik, itu misalnya. Terus dari pengetahuan mereka, dari sumber belajar mereka, maupun dari pemahaman yang mereka miliki berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Gitu. Nah, selanjutnya pada framework yang berikutnya yaitu pada GIPS itu mengenalkan kalau tidak salah 6 tahapan ya Kakak. Ada deskripsi, terus pemaksaan, ya, evaluasi, feeling, yang lainnya. Ya. Nah, mungkin pada tahap yang pertama deskripsi itu sebenarnya disarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja gitu, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat sebuah kesimpulan gitu. Kita diharapkan itu seperti itu. Nah, dalam tahap ini juga prosesnya adalah mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami oleh peserta didik gitu. Nah, selanjutnya pada tahap yang kedua itu perasaan. Nah, pada tahap ini kita mengidentifikasi apa yang menjadi pemikiran dan perasaan siswa kita, siswa kita benar ya. Pentingnya mengenali, terus mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahap yang penting untuk melanjutkan ke tahap siklus yang berikutnya, Kakak. Nah, dalam artian jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisis itu. Ya, itu berkaitan dengan tahap pada perasaan atau tahap yang kedua. Berikutnya pada tahap yang ketiga itu berkaitan dengan evaluasi. Ya, di sini kita mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman yang siswa kita alami gitu. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk saja gitu. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapat dari pengalaman tersebut sebelum kita berfokus pada hal buruk yang terjadi gitu. Karena Kakak mungkin sudah tahu bahwasanya karena tidak semua hal yang terjadi itu buruk gitu. Nah, itu berkaitan dengan tahap evaluasi. Yang berikutnya ada tahap analisis, bahwasanya ini merupakan tahap kunci ya Kakak, di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi yang dialami oleh peserta didik kita. Nah, tahap ini itu hampir sama dengan framework Botton pada tahap SWOT. Ya, bagaimana seseorang itu mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman mereka, ya, jika memungkinkan untuk dilihat dari perspektif yang berbeda, gitu. Nah, pada tahap ini juga memasuki ide-ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu kita dalam menganalisis misalnya, terus pengalaman dari orang yang sudah pernah mengalami suatu permasalahan gitu, atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda pastinya gitu. Nah, itu pada tahap analisis. Nah, setelah pada tahap analisis tersebut, kita masuk pada tahap yang berikutnya, yaitu yang kelima, atau ini merupakan suatu yang dapat disimpulkan, ya, di mana pada tahap ini hampir sama sebenarnya dengan tahap SWOT juga ya Kakak, di mana ada tingkatan cara membuat sebuah kesimpulan. Nah, yang pertama dalam pengertian secara umum, terus yang kedua pada tingkatan individu misalnya gitu. Nah, setiap kesimpulan tersebut yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasi dengan lebih baik lagi gitu. Itu pada tahap kesimpulan. Nah, yang terakhir tentunya pada tahap
tindak lanjut. Ya, nah setelah kita belajar dari pengalaman, terus, kita mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Nah, jika situasi serupa itu muncul lagi atau permasalahan itu muncul, kembali gitu pada, permasalahan berikutnya gitu. Jadi, apakah ada hal-hal yang akan kita lakukan misalnya seperti dengan cara yang berbeda atau mungkin bisa dilakukan, dengan cara yang sama untuk penyelesaian masalah, tersebut. Karena permasalahan ini, muncul kembali gitu pada intinya. Nah, pada tahap ini proses, reflektif, kita tidak akan lengkap tanpa, menyatakan rencana tindak lanjutnya gitu. Atau tahap ini hampir sama sebenarnya dengan tahap NEWOT, dalam frame, eee, Borton. Nah, itu ya, Kak. Baik, selanjutnya kita masuk saja ya, Kakak. Tadi kita sudah mengulas kembali atau mengingat kembali, berkaitan dengan refleksi tersebut ya, Kakak. Nah, sebentar kita akan masuk kepada, nah ini, ya kita menganalisis ya. Nah, Kakak sebentar, menggunakan pertanyaan yang ada atau yang tertera pada slide yang saya tampilkan ini. Nah, di sini ada 6 pertanyaan ya, Kakak. Jadi, sebentar saya copy dulu ya untuk link Jamboard-nya. Nah, Kakak bisa langsung mengklik, link Jamboard yang saya sematkan di kolom chat ya, Kakak. Gimana? Ada yang terkendala masuk ke link Jamboard-nya, Kakak? Aman ya semuanya ya? Aman. Aman ya? Oke, terima kasih Kak Sordana. Kenceng-kenceng sekali udah dijawab. Ya udah dijawab ya. Silakan Kakak langsung masuk ke link Jamboard. Terus silakan Kakak langsung jawab pertanyaan pematik yang ada pada link Jamboard tersebut. Nah, sesuai kalau halaman 1 mungkin Kakak menjawab pertanyaan 1 saja gitu. Dan dilanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan sampai ke halaman yang ke-6 ya. Baik, saya akhiri dulu share screen-nya nih ya. Kita masuk ke share screen Jamboard-nya biar kita bisa diskusi nanti di sana. Baik, terima kasih Kakak. Sudah 8 orang yang mulai menjawab. Ntar dulu. Jangan lupa Kakak isi nama dulu ya.
Nah, ini ada yang nggak isi nama. Ayu punya dia. Iya, iya. Baik, terima kasih. Kak Sudirge sudah. Sigap sekali Kak Sudirge. Oke, pada halaman 2 atau pertanyaan pematik yang kedua. Kebetulan tadi bersamaan dengan orientasi PPG-nya Kak. Yoi, mantap sekali Kak Sudirga. Di kelas ini luar biasa sekali ya, antusias sekali. Dan semuanya gerak cepat. Saya kasih waktu lagi 5 menit ya Kakak. Sekaligus nanti dalam setiap pertanyaan pematik nanti disampaikan oleh kurang lebih dua orang ya. Kalau kita pakai Jamboard itu ada batasan penulisannya ya Kakak. Boleh seperti Kak Anggrani ataupun seperti yang lain, kalau memang kurang mungkin bisa pakai stick unit-nya 2. Ya, semuanya selesai Kakak? Belum Kak. Baik, waktunya lagi 2 menit ya. Oke, halaman 3 sudah hampir penuh. Halaman 4 juga, atau pertanyaan pematik 4 nggak sama.
Baik, di halaman kelima juga sudah mulai ada yang menjawab. Kurang lebih 4 orang ya, Kakak. Baik, Kakak, kita mulai mengelaborasikan penyampaian dari apa yang Kakak tulis di Jamboard ini ya. Kita mulai bahas dari pertanyaan yang pertama. Ya, mungkin Kakak yang belum tuntas atau belum selesai di semua pertanyaan, jadi bisa dilanjutkan dulu. Ya, biar kita nggak molor nanti untuk membahas refleksi kita atau analisis refleksi kita ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau menyampaikan untuk pertanyaan yang pertama, Kakak. Mungkin bisa raise hand. Atau Kak Sudirga bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil tulisannya atau analisnya terhadap pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada diri saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang tulis? Selama ini saya menuliskan refleksi sesuai dengan arahan, tagihan, dan pertanyaan pematik yang sudah disediakan di aplikasi. Biasanya saya menuliskan refleksi setelah tatap maya dilakukan dengan fasilitator. Hal-hal yang saya tuliskan berkaitan dengan materi modul yang dipelajari modul 1.1 tentang paradigma perubahan diri dan kelas PJOK. Modul 1.2 tentang pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK, dan modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Sekian menurut komentar saya. Baik, terima kasih Kak Sudirga ya. Tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya terhadap
refleksi-refleksi yang sudah pernah Kak Sudirgo lakukan ya dari pertemuan modul 1.1 sampai pertemuan modul 1.3 ini. Nah, Kak Sudirgo, dari 3 refleksi yang sudah Kak Sudirgo tuliskan atau Kak Sudirgo buat, Kak Sudirgo apakah memanfaatkan aplikasi misalnya atau sebatas menggunakan Word gitu misalnya? Mohon izin menjawab. Itu dalam modul ini ya, di PMM dari LMS juga. Kemudian dia dari seperti juga. Apa ya Kak Sudirgo? Ibu Ngale. Sebelumnya mungkin agak terkendala sinyal, mungkin ya agak putus-putus suaranya, tapi nggak apa-apa. Saya sudah membantu teman-teman, mewakili teman-teman menyampaikan hasil tulisannya berdasarkan analisis refleksi yang sudah pernah dilakukan. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Sudirgo dah nunjuk temennya, mungkin siapa yang ditunjuk, silakan. Baik, terima kasih. Saya pertanyakan kepada Kak Lanang. Sama Kak? Kak Lanang. Oke, terima kasih Kak Sudirgo. Baik Kak Lana, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Sudirgo. Ya. Terus bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3 ya. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis, itu pertanyaannya kan. Ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1, yaitu menulis refleksi dengan menggunakan bantuan dari Canva misalnya, dari Canva atau dari Word, terus kapan biasanya saya menulis refleksi? Pada saat setelah pembelajaran berakhir, kita merefleksikan apa saja yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita pelajari, itu direfleksikan. Bagaimana perasaan kita bisa dituangkan di sana, diisi gambar-gambar, tanpa bisa. Terus apa saja yang ditulis ya tentang materi-materi yang sudah diberikan, perasaan kita saat melaksanakan pembelajaran. Itu saja sih Kak. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Lanang. Tadi disampaikan Kak Lanang sudah memanfaatkan salah satu aplikasi Canva ya, kalau tidak salah disampaikan tadi. Keren ya, Kak Lanang kreatif berarti ini orangnya ya. Terus, nah dari apa yang sudah Kak Lanang buat dari hasil refleksinya, itu sudah berpedoman pada jenis-jenis refleksi ya Kak Lanang? Ya, baru sudah sesuai dengan jenis macam-macam refleksi. Oke. Karena di LMS itu terkadang diminta kita menggunakan jenis atau model refleksi A gitu misalnya. Terus pertemuan berikutnya menggunakan model refleksi yang berbeda lagi. Ya, tentunya dari refleksi modul 1.1 sampai 1.2 tidak sama ya tagihannya. Mungkin ada yang sama atau misalnya kakak monoton gitu menggunakan satu jenis saja gitu, ada? Nggak ada ya. Saya sudah sempat ngecek itu di tagihan kakak. Saya lihat sebagian besar refleksinya udah luar biasa sekali ya. Kakak sudah bisa mengelaborasikan apa yang sudah dipelajari baik dari sinkronus maupun kegiatan tatap maya kita ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sama Kak Sudirgo tadi sudah menyampaikan, begitu juga Kak Lanang. Nah, selanjutnya sekarang tugasnya Kak Lanang ini untuk menunjuk salah satu temannya untuk menyampaikan analisis dari pertanyaan pematik yang kedua.
Ya, Ya, oke, baik. kita masuk pertanyaan pematih yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya, Kakak Fasilitator. Baik, teman-teman, ada yang mau jawab pertanyaan pematih nomor 2 atau saya tunjuk aja? Ya, Kak, ini sedikit sekali kelihatan sedikit Kak Komang Swardani ini kayak mengkep ini. Tafsir. Oke, Kak Swardane katanya. Oke, terima kasih Kak Lanang. Oke, terima kasih Kak Lanang Bawe, nih salah satu friend saya ini. Dan ini sangat jenius sekali nih. Apalagi nih ID-nya nih luar biasa nih Kak Lanang. Oke, nih pertanyaan nomor 2 Kak ya. Iya, benar sekali Kak Swardana. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jadi untuk perasaan saya ya senang ya. Senang dan antusias untuk menulis refleksi demi terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, dan juga agar mengetahui juga kekurangan dan kelemahan ya dari apa yang sudah saya berikan ke siswa. Kemudian dari sana, dari kekurangan itu kita bisa mencari solusi ya, solusi ataupun gagasan untuk untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu menurut saya Kak Suksema. Baik, terima kasih Kak Swardana sudah menyampaikan perasaannya dari apa yang sudah ditulis di pertanyaan pematik yang kedua. Ya, nah tadi Kak Swardana menyampaikan bahwasanya senang ya. Mungkin kakak semuanya sebagian besar senang. Atau mungkin dari kegiatan kita sampai pertemuan kelima ada yang nggak senang nih mengikuti kegiatan PKG ini? Ada yang nggak senang nggak? Astungkare senang. Senang ya, jangan karena saya yakin di kelas kita ini antusiasnya luar biasa sekali. Jadi saya yakin juga semuanya pasti merasa senang untuk kegiatan PKG. Ya, meskipun beberapa dari rekan kita ya atau kakak, salah satunya Kak Anggrani, mungkin ada kakak yang lain yang sedang mengikuti PPG juga, tapi luar biasa sekali sampai saat ini masih bisa mengkondisikan antara kegiatan PKG maupun kegiatan ya. Oke. Itu saja mungkin Kak Swardana sekarang gilirannya untuk menunjuk salah satu temannya yang belum dapat kesempatan ya. Ya, Suksema. Mungkin nih teman saya juga nih lagi satu nih dari Madenan ini. Gimana kabarnya ini? Kak Alit nih. Kak Alit. Ada hujan di sana Kak Alit? Banjir. Oh, banjir. Ya, silakan Kak Alit ya. Saya kasih kesempatan nih. Ampura nih di Pokoknya. Baru datang dari dokter ini ampura. Ya, enggak apa-apa Kak Alit. Ya, lanjut Kak Alit. Siapa yang sakit Kak Alit? Ini antar anaknya tadi. Saya sendiri juga sakit Kak. Wih. Parah. Lekas sembuh. Kita doakan sama-sama ya. Ya, semoga sehat selalu Kak Alit maupun teman-teman semuanya biar tetap sampai di kegiatan akhir PKG ini dalam keadaan sehat. Ya. Astungkare sehat. Rambutnya yang tidak sehat itu. Yang mana ini Kak Swardana? Yang di pertanyaan pematik yang kedua Kak Alit. Yang kedua Kak Alit. Oh, kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Sedikit dari saya ya kakak ya. Perasaan saya waktu menulis refleksi itu pastinya senang. Kenapa? Karena termotivasi untuk pembelajaran yang lebih baru
dan wawasan yang lebih luas, serta muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai nulis. Pasti ada gagasan-gagasan baru untuk menulis refleksi yang akan ditingkatkan. Itu aja kakak, makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Alid. Ternyata Kak Alid juga merasa senang ya, hampir sama dengan Kak Suwardana. Bisa senang saling berbagi refleksi, mendapatkan sebuah wawasan baru berkaitan dengan kegiatan PKG yang sudah kita pelajari sesuai dengan materi-materi yang ada di buku. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Alid. Sekarang giliran Kak Alid ya menunjuk salah satu teman yang belum dapat kesempatan untuk menyampaikan hasil tulisannya ya dari pertanyaan pematik yang ketiga. Nah, di sini udah lengkap nih, ternyata sudah semuanya menjawab. Luar biasa sekali ini kelas ini. Keren ya. Kalau Kak ini hadir ya? Kak Endrawan Komang hadir ya? Hadir. Hadir, selalu hadir. Mantap. Habis gampang. Ya, masukan. Papi. So, terima kasih. Faedah. Baik, ke belakang. Ya untuk Kak Komang ya. Oke, terima kasih Kak Alid. Ini pertanyaan nomor 2 ya Kak ya? Nomor 3 Kak Endra udah? Nomor 3. Nomor 3. Ya, kita sudah sekarang masuk yang ketiga. pertanyaan ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan tulis refleksi? Di sini yang saya tulis, saya bisa menjadi lebih baik saat menulis refleksi dengan menjabarkan kegiatan yang sudah dilalui. Mungkin itu aja saya tulis di Jamboard. Oke, terima kasih Kak Endra. Mungkin dari tantangannya kira-kira ketika menulis refleksi apa sih tantangannya, Kak Endra? Mungkin tantangannya yang dihadapi mungkin pada saat itu pelajaran yang lama mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Endra. Berikutnya Kak Endra, silakan. Dapat kesempatan untuk menunjuk temannya. Sudah semua dapat ya? Belum Semuanya dapat. Ini baru kurang lebih baru 5 orang. Oh gitu. Oke, saya tunjuk Kak Reki, boleh ya? Oke. Terima kasih Kak Endra. Silakan Kak Reki. Ya, terima kasih Kak Endra. Saya menjawab pertanyaan pematik nomor 3 ya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi? Mungkin yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi adalah saya menjadi bisa menulis refleksi yang terstruktur dan jelas. Saya mampu menganalisis dan menggali pemahaman terkait materi yang dipelajari dan lebih mudah dalam mengidentifikasikan hal yang akan direfleksikan. Hal yang masih menjadi tantangan mungkin kendalanya kurangnya pengalaman saya dalam menulis refleksi, masih baru beberapa kali saja dalam refleksi, jadi masih butuh latihan lagi. Oke, keren sekali. Terima kasih Kak Reki. Mungkin biasanya kalau kita mengajar di sekolah biasanya langsung saja ya, tidak menulis seperti apa yang kita buat di LMS gitu. Jadi habis mengajar mungkin langsung di akhir pembelajaran langsung merefleksikan pelaksanaan atau proses pembelajaran kita gitu. Mungkin tidak melalui seperti sekarang gitu, atau mungkin dengan lembar
atau dengan emoticon yang dibuat mungkin kalau guru PJOK nggak sempat mungkin ya kalau buat seperti itu. Kelas mungkin bisa sempat buat refleksi-refleksi yang seperti itu. Oke, sekali lagi Kak Reki, terima kasih. Mungkin Kak Reki silakan gilirannya menunjuk teman salah satu untuk menyampaikan hasil analisisnya terhadap pertanyaan yang berikutnya, yang keempat. Selanjutnya mungkin Kak Fajar. Kak Fajar. Udah menuliskan ya? Oh, udah ini Mas, udah ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada Ada yang saya, belum Kak final. Reki. Baik, di sini pertanyaannya bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Baik, di sini saya menggunakan rubrik penilaian ya, sehingga kita bisa berfokus dalam proses pembelajaran, proses belajar-belajar peserta didiknya ini di mana pada saat menggunakan rubrik penilaian ini kita bisa melihat yang gimana peserta didik yang aktif dan yang tidak aktif. Seperti itu Kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Fajar. Oke, luar biasa sekali ya. Bahwasannya saya yakin kakak semuanya di sini yang sudah membuat beberapa kali sebuah refleksi itu pasti tentunya berpedoman pada rubriknya ya. Karena di setiap refleksi itu udah ditampilkan ya di LMS masing-masing. Oh, ini loh pedomannya atau rubriknya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari apa yang sudah saya lihat di LMS kakak ternyata penulisan refleksinya udah luar biasa sekali gitu. Nah, cuman masih terkadang atau beberapa saya lihat ada yang sudah memanfaatkan aplikasi Canva ataupun ada juga beberapa yang belum gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting rohnya sudah kena ya kakak. Dalam artian sudah masuk atau sudah berpedoman pada rubrik yang ada di sana gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Fajar. Berikutnya Kak Fajar, saya kasih mandat ini untuk memilih salah satu temannya untuk menyampaikan hasil tulisannya di pertanyaan pemati yang keempat juga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya coba Kakak Ida ada di sini, Kakak Ida. Hadir Kak Fajar. Ya, akhirnya lemes. Sri Kandinya ditunjuk juga akhirnya ini. Ya, selanjutnya Sri Kandi ya. Oke, mantap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kakak untuk menyampaikan hasil refleksi di soal nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, yaitu dengan di mana penulisan biasanya digunakan sebagai pedoman atau acuan, seperti yang Kakak fasilitator tadi sampaikan bahwa penulisan refleksi atau penulisan itu harus sesuai dengan rubrik sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan penilaian. Nah, untuk tulisan refleksi ini jika dinilai secara mandiri biasanya dilihat sesuai dengan rubrik dan juga lengkap atau tidaknya dan juga menarik dan kreatifnya. Mungkin seperti itu Kakak. Oke, terima kasih Kak Ida. Nah, dari refleksi Kak Ida, kalau dinilai dari secara mandiri, kira-kira sudah sesuai nggak dengan rubriknya? Kalau selama ini sudah sih Kak, cuman setelah melakukan refleksi itu saya masih bingung untuk ke depannya sebenarnya. Kalau sesuai sudah, cuman masih bingung untuk memanfaatkan refleksinya itu yang masih bingung.
Oke, terima kasih Kak Ida. Jadi saya nggak salah ngasih penilaian yang maksimal ya untuk kakak semuanya, karena bahwasannya sebenarnya terkadang diri sendiri menilai diri sendiri itu kadang takut gitu, sudah bener apa enggak sih gitu. Eee, Padahal dari apa yang saya lihat itu kakak semuanya khususnya di kelas 8 ini sudah luar biasa sekali ya refleksinya gitu. Jadi Kakak jangan ragu lagi untuk ke depannya ya. Karena yang jelas Kakak sudah berpedoman pada rubrik itu pasti sudah eee bagus artinya refleksi yang dituliskan gitu ya. Itu aja pesan saya untuk Kakak semuanya. Baik Kak Ida, silakan tunjuk salah satu temannya untuk menyampaikan analisis dari pertanyaan yang kelima. Nah, mungkin ini satu orang saja ya. Begitu juga dengan yang keenam atau yang terakhir, satu orang saja yang kita tunjuk. Silakan Kak Ida. Karena satu-satu berarti karena tadi yang cowok-cowok aja, sekarang yang cewek-cewek dah ya. Yang tunjuk Kak Lisna mungkin boleh, Kak Lisna. Kak Lisa mungkin ya? Oh ya, Kak Lisa. Kok Lisna? Sorry Kak Lisa. Kak Lisa hadir? Hadir. Hadir, udah semuanya hadir nih. Kelas ini selalu paling lengkap. Ya, kalau di kelas lain mungkin ada sering beberapa kali yang kosong itu atau nggak hadir. Tapi kalau saya lihat dari kelas kita itu luar biasa. Baik, Kak Lisa, mungkin bisa disampaikan, Kak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 5 ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jawaban saya di sini seharusnya menulisnya sih setiap hari agar tidak tertinggal ya, seperti keberhasilan dan kekurangan selama pembelajaran ini. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Lisa. Benar sekali ya Kak Lisa, bahwasanya sebenarnya kita perlu lebih sering melatih lagi untuk menuliskan sebuah refleksi ya. Baik dari tatap maya ataupun Kakak ketika belajar secara mandiri di LMS juga. Nah, itu perlu dilatih lagi ya, setelah belajar di akhir kegiatan Kakak tuliskan. Nah, sebagai sebagai Kakak simpen untuk direfleksikan mandiri saja gitu ya, atau oh ternyata saya hari ini gini gitu, biar bisa ketahuan. Catatan kecil gitu Kak. Nah, catatan kecilnya gitu. Oke, terima kasih. Saya yakin sebagian besar sudah melakukan hal seperti itu ya. Silakan Kak Lisa mungkin menunjuk satu orang untuk menyampaikan hasil refleksinya atau analisisnya terhadap pertanyaan yang terakhir. Mungkin si Kak Trisnanya nggak hadir ya. Anggreni? Ya, hadir. Pertanyaan ke-6 ya, Kak? Iya, silakan Kak Anggrani. Baik, terima kasih waktunya. Ya. Ya. Jadi di pertanyaan ke-6 adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Jadi kita dapat seperti tadi, kita bisa dapat menulis jurnal pribadi ya. Kemudian melakukan pengamatan kelas. Bisa juga dilakukan dengan berdiskusi dengan tim atau rekan sejawat, atau apabila kita memiliki kombel atau komunitas belajar, di sana kita juga bisa berkolaborasi dengan guru sesama PJOK tentunya dalam hal yang pertama adalah merancang kegiatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kemudian siapa yang bisa membantu kita? Membantu kita yang pertama pasti peserta didik tentunya. Peserta didik, kemudian seluruh warga sekolah, termasuk komite dan orang tua siswa. Begitu juga tim kita di anggota komunitas belajar seperti itu. Baik, terima kasih.
Baik, luar biasa sekali Kak Anggrani ya. Tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya terhadap pertanyaan pematik yang terakhir itu tentang apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK itu yang reflektif dan siapa yang bisa membantu. Nah, kalau pada saat ini ya, Kakak khususnya orang-orang atau siapa saja yang bisa membantu itu tentunya pasti teman-teman yang ada di kelas 8 ini ya. Kita saling berdiskusi mungkin apa sih kendalanya kita sampaikan gitu. Jadi dari sekian peserta atau 15 peserta mungkin akan bisa saling memberikan penguatan gitu dari apa yang bisa kita refleksikan berkaitan dengan kegiatan PKG ini. Ya, tapi kalau ketika Kakak sudah masuk pada pembelajaran di sekolah itu, Kakak sudah mengajar, tentunya salah satu yang bisa membantu Kakak itu adalah siswa Kakak sendiri gitu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kak Anggrani tadi. Nah, itu salah satunya. Mungkin yang lainnya bisa ada kepala sekolah ataupun guru-guru kelas ataupun sesama guru PJOK yang lain yang mungkin ada di komunitas belajar seperti yang disampaikan Kak Anggrani tadi. Ya, baik, terima kasih Kakak semuanya. Mungkin sudah semuanya ya terwakili dari 6 pertanyaan pematik yang ada pada link Jamboard kita. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi? Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau menyampaikan lagi? Atau kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Nah, kalau gitu izin ya, saya stop share screen-nya. Kita masuk ke materi lagi ya, atau ke slide lagi. Nah, tadi kita sudah masuk pada tahap ini ya kakak. Begitu juga tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya. Nah, di sini tadi terakhir Kak Ida ya. Nah, mungkin Kak Ida bisa menunjuk salah satu teman untuk berbagi refleksinya atau menampilkan salah satu hasil refleksi yang sudah pernah dituliskan. Silakan Kak Anggrani. Saya menunjuk apa saya yang berbagi? Menunjuk. Oh, saya menunjuk. Ya, yang belum dapat biar dapat juga. Sebentar, siapa kira-kira yang belum? Oh ya, Kak Bayu ya. Kak Bayu belum. Oke, Kak Bayu. Baik. Ya. Oke, silakan. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan salah satu refleksi yang sudah pernah ditulis ya. Screen. Izin sebentar, Kak. Ya, silakan Kak. Tahu dulu gimana caranya. Oke, luar biasa ini. Sudah menggunakan model segitiga ya. Ini refleksi yang keberapa Kak Bayu? Yang keberapa ya? Lupa saya nih. Modul 1 nih. Modul 1.1. Ya. Mantap. Ya, modul 1. Mungkin bisa disampaikan Kak, apa sih yang sudah Kak Bayu refleksikan di sana? Nah, di sini menurut segitiga refleksi itu kan ada pematiknya. Setelah pembelajaran hari ini
saya akhirnya bagaimana, terus perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini bagaimana, terus setelah pembelajaran hari ini bagaimana, terus setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya bagaimana. Nah, setelah pembelajaran hari ini itu saya akhirnya mampu membuat refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan untuk mendapatkan informasi positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Terus pada perasaan saya setelah melakukan pembelajaran pada hari ini itu adalah sangat senang, di mana saya telah mempelajari tentang refleksi, jenis-jenis model-model refleksi, dan saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari tentang refleksi itu. Nah, terus setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa refleksi sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru. Dan yang terakhir setelah melakukan pembelajaran hari ini itu target saya itu saya tetap konsisten dan menerapkan refleksi dalam setiap proses pembelajaran dan melakukan inovasi dalam proses pembelajarannya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Oke, terima kasih Kak Bayu, luar biasa sekali ya. Refleks ini merupakan refleksi yang pertama katanya dalam artian pada modul 1.1 ya. Sudah mencoba menggunakan apa namanya itu model refleksi segitiga ya. Nah, Iya. Kak Bayu menggunakan aplikasi apa ini? Sangat luar Canva. biasa, ada fotonya juga keren. Ya, terima kasih, Kak. Pakai aplikasi apa, Kak? Aplikasi Canva. Oh, Canva. Oke, luar biasa sekali. Ya, baik. Mungkin dari Kak Bayu cukup sekian ya. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih sama Kak Bayu karena sudah sama-sama. berbagi ya. Nah, itu mungkin untuk berbagi hasil refleksinya saya cukupkan ya. Atau mungkin ada yang lain misalnya mau menunjukkan hasil refleksinya dari modul 1.2 mungkin atau 1.3 mungkin. Ada lagi yang mau menampilkan hasil kreasinya? Udah pas? Sudah. Sudah ya? Baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya pada Kak Bayu sudah mewakili teman-teman semuanya. Untuk berbagi refleksi yang sudah pernah dituliskan oleh Kak Bayu. Nah, oke, kita lanjut pada tahap berikutnya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Kakak, tentunya semuanya kita sudah melakukan atau mereview ulang ya berkaitan dengan refleksi yang sudah pernah kita pelajari pada modul 1.1 atau tatap maya yang pertama. Ya, di sini Kakak tentunya memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik nantinya. Ya, terus yang berikutnya Kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda pastinya. Ya, tadi sudah diwakilkan oleh Kak Bayu. Mungkin yang lain dari apa yang saya sudah berikan penilaian itu saya sudah melihat sudah berbeda-beda dari refleksi 1 maupun yang lain atau refleksi berikutnya itu. Baik Kakak, untuk materi pada pertemuan tatap maya kita kali ini sudah tuntas ya tentunya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan materi kita. Kak, untuk tatap mukanya nanti di tanggal 27 Oktober kalau tidak salah ya. Ya. Itu dari pagi sampai jam sore kan? Ya, itu benar. menggunakan pakaian biasa, olahraga biasa, atau yang mau kita buat itu? Kalau kegiatan tatap muka itu biasanya hari pertama itu menggunakan batik
ya di pembukaan. Terus setelah pembukaan kita masuk kepada materi, mungkin kakak nanti bisa salinan gitu. Tapi kesepakatan kita saja karena di pertemuan pertama setelah pembukaan itu masih belum ada aktivitas bergerak gitu, kita masih hampir sama seperti sekarang ya, membahas materi secara apa namanya, secara lisan seperti sekarang nggak ada praktek-prakteknya gitu. Mungkin kita dari pagi sampai sore tetap pakai pakaian batik gitu. Tapi nanti akan saya sampaikan lagi kepada kakak semuanya ketika ada informasi yang lebih detail lagi berkaitan pertemuan-pertemuan berikutnya di tatap muka nanti ya. Karena terus terang saja sampai saat ini berkaitan dengan jadwal itu masih belum fix sebenarnya kakak. Apakah benar tanggal 27? Terus ada materi yang harus dihapuskan juga karena ketika saya menjadi peserta PKG itu ada pembahasan tentang menjadi seorang fasilitator gitu. Nah sekarang kalau kakak itu tidak mendapat materi itu, ya. Jadi nanti akan masih apa namanya masih ada perubahan lagi berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas nanti, gitu. Ya, terus berkaitan dengan keseharian, selain kegiatan pembuka, itu kakak bisa menggunakan pakaian olahraga, ya, baik training maupun baju apa namanya baju-baju jenis couple tapi printing itu boleh, ya sampai hari awal ataupun sampai terakhir. Nah, kakak mungkin akan diberikan satu saja, satu pasang ya kalau nggak salah, waktu saya itu baju sama training. Mungkin kakak nanti juga akan mendapatkan hal yang sama gitu. Nah, berkaitan seragam yang akan kakak buat, itu sebenarnya boleh dibuat atau boleh juga enggak gitu, sebenarnya tergantung inisiatif kakak semuanya gitu. Mungkin biar tidak bosen pakai baju Merdeka Belajar aja gitu, makanya kakak biar bisa punya seragam yang lain juga gitu maksudnya. Itu kakak ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau ada yang mau tanyakan lagi kakak? Baik, Kak Ida mungkin. Sedikit Kak bertanya untuk tatap mukanya itu full, kalau misalnya hari pertama kan full di kelas, apa ada di lapangannya Kak untuk hari pertamanya saja? Untuk hari pertama itu kakak-kakak full di kelas. Yang ada di lapangan itu adalah hari terakhir ketika praktek sport education model maupun H-1 kegiatan tatap muka itu berakhir. Atau sebagai persiapan sport education modelnya itu gitu. Kakak-kakak akan mensimulasikan dulu di H-1-nya gitu. Makanya kakak akan ke lapangan gitu. Sisanya 3 hari di awal itu kakak semuanya full di kelas. Tapi tetap ada jedanya jam coffee break atau jam makan pagi atau sarapan. Terus makan siang maupun makan malam itu semuanya ada. Tapi karena kita sampai sore mungkin kakak cuma dapat 2 kali makan kayaknya. Gitu. Bagaimana Kak Ida? Iya Kak, soalnya kan ya punya anak kecil kan kayaknya harus bolak-balik gitu kan ke Kintamani. Oh loh. Berarti nanti Kak Idanya dari Kintamani ke Singaraja nanti ya? Ya, makanya seperti itu Kak. Kan kalau misalnya ngajak adiknya juga di Singaraja kan kepanasan, kasihan juga kan. Iya sih, ya benar sekali. Kalau misalnya takutnya kan full di lapangan nanti takutnya nggak bisa mamping gitu. Tapi kalau misalnya di ruangan kan jam istirahat saya bisa mamping. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Iya, itu dah Kak Ida berkaitan hari pertama sampai ketiga karena kita kalau nggak salah 5 hari ya. Hari pertama sampai ketiga itu full di kelas. Hari keempat maupun kelima itu baru ada jam lapangannya.
Mungkin hari keempat itu jam sore, hari kelima itu mungkin di pagi hari kegiatan lapangannya. Setelah lapangan kembali nanti kalau nggak salah jam 1 itu kembali lagi ke kelas. Gitu. Nggak full di lapangan. Ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Terima kasih, Kak Ida. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kakak semuanya? Nggak ada ya? Pas. Pas ya. Baik, kakak. Untuk pertemuan tatap maya kita pada hari ini kita cukupkan ya karena sudah tuntas pembahasan materinya. Nah, seperti biasa sebelum kita akhiri kita ambil dokumentasi dulu, Kak Ida. Sekali lagi minta bantuannya ya, Kak Ida. Untuk Ya. ngambil dokumentasinya. Oh, siap, Kak. Bisa ditutup screen Oh iya, gini. iya, benar sekali. Okay. Kemarin soalnya nyoba-nyoba, ternyata bisa gitu. Keren Kak Ida, ternyata penemunya Emang canggih Kak Ida nih. Ya kan dicoba-coba dulu. Keren di Kak Ida, no. Kak Ida jeruknya dulu 1 kilo. Boleh ke sini Kak Fajar. Oh, nanti pada saat tatap muka aja bawa. Boleh ditukar ya. Oke, sip. Kak Fajar bawa babi guling nanti Kak Fajar. Mati yang caleg nih Fajar no. Oke, Kak Ida silakan bantu foto dulu. Gaya bebas dulu ya. Boleh gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya. Gaya kebanggaan. Gaya kebanggaan. Kepiting. Seperti biasa ya. Pokoknya jangan lupa sama gaya kebanggaan kita ya. Kelas 8. Boleh minta tolong. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Ida. Thank you, Bos. Baik, untuk malam hari ini silakan yang piket Kak Bayu untuk memandu doa ya. Akhir kegiatan. Baik, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Karena pembahasan sudah selesai untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kakak. Mari kita berdoa. Mantap, Kak Bayu. Kak Bayu memang mantap. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat beraktivitas atau selamat beristirahat ya. Oke, izin akhirnya. Siap. Tadi bagus.